Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di pembelajaran dalam jaringan. Kita buka dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab kepada seseorang atau kelompok untuk mengetahui informasi lebih dalam. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, dalam wawancara kita akan mengenal istilah narasumber atau informan, pewawancara atau reporter. Nah, narasumber atau informan adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Nah, pewawancara atau reporter adalah orang yang melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara kita tidak bisa terlepas dari pertanyaan. Untuk menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara kita harus mengetahui ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama sesuai topik. Yang kedua bahasanya benar. Kemudian pertanyaan tepat sasaran. Antar pertanyaan saling menyambung. Menggali lebih banyak informasi. Tidak menyinggung narasumber. Nah, jawaban yang dibutuhkan bukan ya atau tidak. Nah, untuk menulis pertanyaan yang baik kita harus mengetahui kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adiksimba atau dalam bahasa Inggrisnya 5W tambah 1H. Adiksimba, A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana. Yang pertama apa atau what, menanyakan sesuatu hal atau benda. Kemudian di mana atau where, menanyakan tempat. Kemudian kapan atau when, menanyakan waktu. Siapa atau who, menanyakan orang. Mengapa atau why, menanyakan sebab. Kemudian bagaimana atau how, menanyakan cara atau keadaan. Nah, langkah-langkah membuat daftar pertanyaan. Kita sudah mengetahui kata tanya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar pertanyaannya. Nah, langkah-langkah yang pertama tentukan topik. Kemudian tentukan narasumber. Narasumber ini harus benar-benar yang menguasai atau memahami tentang topik yang akan kita bahas. Kemudian siapkan alat tulis, membuat rancangan daftar pertanyaan yang mengandung adiksimba. Kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Periksa kembali daftar pertanyaan apakah sudah runtut dan benar. Menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. Nah, rancangan daftar pertanyaan ini contoh rancangan daftar pertanyaan. Topiknya tentang tanaman padi. Yang kita wawancarai berarti adalah petani. Contoh pertanyaan pertama, mulai kapan Bapak menjadi petani padi? Jenis padi apa saja yang Bapak tanam? Bagaimana proses menanam padi? Mengapa Bapak memilih jenis padi ini? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen padi? Apakah ada hama yang suka menyerang padi di sawah? Di mana Bapak menjual padi? Ini adalah rancangan daftar pertanyaan yang belum runtut. Nah, kemudian ini contoh daftar pertanyaan sudah runtut. Nah, ketika kita melakukan wawancara, yang pertama kita lakukan itu adalah memperkenalkan diri. Ini contohnya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu. Saya Alia, mendapat tugas dari guru untuk melakukan wawancara. Saya harap Bapak bersedia. Nah, barulah kamu menanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan yang ada. Mulai kapan Bapak menjadi petani padi? Jenis padi apa saja yang Bapak tanam?
Mengapa Bapak memilih jenis padi ini? Bagaimana proses menanam padi? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen padi? Apakah ada hama yang suka menyerang padi di sawah? Di mana Bapak menjual padi? Nah, inilah contoh daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, dalam melakukan wawancara itu banyak persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Nah, ini Ananda bisa lihat di buku tema 3 halaman 44. Nah, yuk kita simak ya. Sebelum melakukan wawancara, yang kita lakukan adalah membuat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan rapi, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik atau sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau bisa kamu tambahkan dengan pertanyaan yang lain. Kemudian berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, ketika sedang melakukan wawancara, yang pertama perkenalkan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian sebutkan nama lengkap narasumber dengan benar. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi narasumber. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Kalau semua jawaban dicatat, kita akan ketinggalan informasi yang disampaikan oleh informan atau narasumber. Nah, setelah melakukan wawancara, kita harus melakukan mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada yang kurang berkenan. Nah, setelah menyimak pembelajaran tadi, Ananda akan melaksanakan atau mengerjakan tugas praktik wawancara. Nah, apa tugas praktik wawancaranya? Yaitu melakukan wawancara sederhana dengan saudara, ayah, atau bunda tentang virus corona. Nah, Ananda bisa menyusun kegiatan wawancara pada format berikut ini. Topik wawancara, narasumber, pewawancara. Daftar pertanyaannya Ananda tulis, kemudian daftar jawabannya juga Ananda tulis. Mudah-mudahan bisa mengerjakannya dengan baik ya, insya Allah gampang kok. Ini saja yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.